Bagi kalian yang generasi 90-an atau 2000-an awal, Avatar jadi salah satu tontonan kita saat kecil dulu, yang kita anggap bagus dan selalu ditunggu-tunggu. Dan kini setelah beranjak dewasa, kita mulai mencoba ulang nonton Avatar. Pemikiran kita sama masih kecil dulu, dan sekarang, kemungkinan masih sama. Kartun ini sangat bagus. Selain karena mengingatkan dan nostalgia akan masa lalu, tak jarang orang-orang yang sebelumnya saat kecil dulu nggak nonton Avatar, dan mulai menonton Avatar baru-baru ini. Ketika Avatar mulai trending lagi karena hadir di Netflix, mereka pun juga sepakat. Ini terbukti dengan banyaknya media, YouTuber juga, yang membahas konten tentang Avatar, dan antusiasme orang cukup besar. Lalu apa yang membuat serial ini tak lekang oleh waktu? Itulah yang akan saya bahas di video kali ini. Pertama kali gue menonton Avatar, saat Avatarnya sendiri masih tayang di global. Dan impresi gue tentang filmnya, bagus, karakternya unik, terutama selain penampilan Aang yang juga lucu, dan yang paling penting saat bocil dulu, konsep kekuatan yang digunakan itu menarik. Dan kalau nggak salah, global sendiri saat itu menayangkan Avatar sampai tamat, dan gue nonton sampai tamat. Walaupun mungkin nontonnya nggak berurutan dan banyak kepotong, karena jadwalnya yang kadang telat, atau dalam hari itu nggak nonton karena nggak dapat jadwal nonton. Dan setelah Avatar tamat di global, gue rasa gue nggak nonton lagi sampai Avatar tayang di Netflix. Gue nggak nonton di Netflixnya, tapi karena tayang di Netflix, membuat Avatar kembali dibicarakan. Banyak media juga artikel yang mulai membahas serial ini, dan membuat gue tertarik untuk mulai menonton ulang. Lalu hal-hal apa yang gue dapatkan setelah menonton ulang sampai tamat? Sangat banyak, dan ini sejujurnya berbeda dengan ekspektasi gue awalnya. Karena gue udah lama gak nonton, dan jalan ceritanya juga banyak yang lupa. Gue pikir plot Avatar bakalan simple, dan ya, benar-benar dalam tanda kutip, ditujukan hanya untuk anak-anak. Asalkan konsep kekuatannya menarik, karakternya unik, bocil-bocil pasti pada tertarik. Dan saat beranjak dewasa, kita tentu maunya tontonan kita disusun dengan plot yang lebih bagus. Gak lurus simple aja, kayak nonton My Little Pony. Dan gue salah besar. Avatar bukan hanya untuk anak-anak, tapi anak-anak memang menyukainya. Sekaligus ini membuat gue baru sadar kalau ternyata Avatar yang gue tonton selama ini disusun dengan plot yang sangat rapi dan kompleks. 5 elemen jadi konsep kekuatan di sini seakan menggambarkan berbagai etnis dan suku yang ada. Dan hal pertama yang gue sampaikan di sini, Avatar punya world building yang sangat luas. Dua, jokes yang digunakan. Humor-humor konyol yang ada di Avatar membuat anak-anak pada ketawa. Tapi jokes yang digunakan gak hanya jokes anak kecil doang. Ada beberapa jokes yang mana itu tersirat dan kalian baru ketawa dan menganggap itu lucu hanya saat kalian tahu maksudnya. Ini hampir sama kayak jokes yang ada di SpongeBob versi lama, yang mana beberapa dari jokesnya kita ketahui maksudnya baru-baru ini. Ini bisa menurunkan demammu. Kau tahu apa yang paling kusuka dari apa? Selera humornya yang tinggi. Itu bagus. Aku akan memberitahunya. 3. Jalan cerita. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Itu adalah intro pembukaan yang sangat legend dari Avatar. Menceritakan dunia fantasi di mana beberapa orang memiliki kemampuan magis atau sihir untuk bisa mengendalikan elemen api, air, udara, dan tanah. Seorang pengendali udara berusia 12 tahun yang kita ketirkan untuk menjadi Avatar, sosok pelindung yang mampu menguasai keempat elemen. Anak ini bernama Aang. Namun Aang yang mengetahui hal itu merasa tanggung jawab menjadi Avatar terlalu berat untuk dirinya. Aang pun melarikan diri bersama bison terbang kesayangannya. Tapi Aang terperangkap dalam balok es. Hingga akhirnya ditemukan 100 tahun kemudian oleh dua bersaudara, Katara dan Sokka. Namaku Mei. Aku asisten Bibi Wu. Halo, apa kabar? Namun Aang yang kembali bebas menemukan kenyataan tragis kalau ia adalah pengendali udara terakhir, dan dunia sedang ada dalam kekacauan karena jajahan dari negara api. Disinilah perjalanan Aang dan rekannya untuk mengembalikan perdamaian dunia. Tapi sebelum itu, Aang harus mempelajari dulu apa arti jadi seorang Avatar.
Di Avatar, kita akan dibawa berkeliling sepanjang penjuru dunia Avatar. Mulai dari kutub es, gurun pasir, perkotaan, mendaki gunung, melewati lembah, semuanya ada. Topik yang dibahas di ceritanya juga nggak hanya tentang bagaimana Aang berlatih pengendalian elemen saja, namun topik tentang kebudayaan, topik tentang hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti remaja puber kayak Katara yang iri sama Aang, terus romance juga, persahabatan, pertengkaran, drama, disajikan dalam porsi yang tepat. Jadi ceritanya itu lucu, menyenangkan, penuh aksi, dan juga dapat menguras air mata. 4. Karakter. Selain jalan cerita, hal yang paling membuat gue begitu suka dengan Avatar adalah karakternya. Aang dengan tingkah polos, lugu, kekanak-kanakan, tapi di satu kondisi, ia dapat diandalkan dan bertingkah seperti pemimpin. Katara sosok yang paling tegas, dapat diandalkan, namun terkadang bisa bertingkah, kekanakan juga. Sokka dia adalah badut pak boynya di tim Avatar, namun kalau soal kecerdasan dan strategi perang, Sokka lah andalannya. Toph, cewek sultannya tomboy dan juga punya selera humor. Zuko punya kehidupan yang sangat rumit. Karakter development di Avatar juga sangat memuaskan. Kita sebut saja karakter yang perkembangan karakter terbaik di seri ini adalah Zuko. Zuko awalnya adalah antagonis yang selalu mengintimidasi tim Avatar. Namun sedikit demi sedikit, dimunculkanlah beberapa sejarah tentang kemarahan Zuko. Kenapa dia jadi seperti ini? Terus memberinya waktu untuk menyesuaikan dan berubah. Semua karakter terlihat belajar dari kesalahan mereka. Mereka terus berkembang menghadapi setiap trauma dan konflik yang ada. Untuk tokoh penjahat juga diberikan porsi mereka sendiri. Dan apa yang jadi motif mereka, kenapa berakhir jadi penjahat, juga diceritakan. Seperti masa lalu kelam Jet, terus Azula yang merasa ia nggak dapat kasih sayang yang cukup dari ibunya. Walaupun ada juga yang nggak punya motif apapun, dan memang terlahir sebagai iblis, seperti Ozai. Do they have bathrooms in the spirit world? As a matter of fact. Nah, itulah beberapa hal yang gua sadari, setidaknya saat menonton ulang Avatar. Sampaikan alasan lainnya, menurut kalian, apa yang jadi alasan kenapa Avatar bagus dan tetap populer hingga sekarang? Tulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan khawatir, nanti juga hilang.